Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Yova dengan NIM 2522317. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang organisasi dan arsitektur komputer. Yang dimana saya akan membahas tentang materi dari CPU. Baiklah, pada CPU ini saya akan membahas pengertian CPU, arsitektur CPU, komponen CPU, kecepatan CPU, fungsi CPU, siklus dan cara kerja pada CPU, fungsi core pada CPU, overclocking pada CPU, overheating pada CPU, jenis songket pada CPU, jumlah core pada CPU, terminal design power atau TDP pada CPU. Sebelum kita membahas tentang CPU lebih dalam, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang artinya menghitung. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data ataupun input, mengelola data ataupun proses, dan memberikan informasi ataupun output, serta berjalan dan terkoordinasi di bawah kontrol di program yang tersimpan di memori. Kita juga harus mengetahui apa itu organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara bagaimana komponen-komponen utama dari sebuah sistem komputer diatur dan saling berinteraksi untuk menjalankan operasi dan tugas-tugas tertentu. Dan kita juga harus mengetahui apa itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah komputer itu dirancang, dibangun, dan dioperasikan. Arsitektur komputer juga membahas tentang cara kerja instruksi dan algoritma dalam sebuah sistem komputer. CPU, Central Processing Unit, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Arsitektur CPU. Arsitektur CPU adalah struktur dasar dari sebuah prosesor komputer yang menentukan bagaimana unit pemrosesan melakukan operasi matematika dan logika, mengambil data dari memori, dan mengirimkan hasil ke perangkat keluaran ataupun memori. Komponen CPU. Yang pertama, Arithmetic and Logic Unit, ALU, Control Unit, Register, CPU Interconnection. ALU, yaitu salah satu komponen utama pada sebuah CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika. Control Unit, yaitu komponen utama CPU yang bertanggung jawab untuk mengontrol operasi CPU dan mengarahkan aliran data antara CPU dan perangkat keras lainnya. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. CPU Interconnection, yaitu jaringan sinyal elektronik yang menghubungkan berbagai komponen pada sebuah CPU untuk mengirimkan data dan instruksi antar komponen. Kecepatan CPU adalah ukuran seberapa cepat prosesor dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kecepatan CPU diukur dalam satuan Hertz yang menunjukkan jumlah siklus instruksi yang dapat dilakukan oleh CPU pada 1 detik. Fungsi CPU. Yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusi satu persatu sesuai dengan alur perintahnya. Kedua, melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau data informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Siklus dan cara kerja pada CPU. Siklus CPU.
Siklus CPU adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh unit pemrosesan untuk mengeksekusi instruksinya. Ada 4 siklus utama dalam CPU, yaitu fetch, untuk kontrol menjadi instruksi dari memori dan memuatnya ke dalam register instruksi. Kedua, decode, yaitu unit kontrol memecahkan instruksi menjadi beberapa bagian yang berbeda dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh unit pemrosesan. Ketiga, execute, yaitu unit pemrosesan melalui tindakan yang ditentukan oleh instruksi seperti operasi matematika, logika, ataupun transfer data. Dan yang terakhir, write back, yaitu hasil dari tindakan yang dilakukan oleh unit pemrosesan dikirimkan kembali ke memori ataupun perangkat keluaran. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU dimulai dari unit kontrol mengambil instruksi dari memori dan membuatnya ke dalam register memori. Setelah itu, instruksi tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dan tindakan yang harus dilakukan itu ditentukan, kemudian untuk memproses melakukan tindakan yang telah ditentukan oleh instruksi. Unit pemrosesan dapat melakukan operasi matematika ataupun logika dan mengambil ataupun menyimpan data ke ataupun dari memori dan melakukan operasi lainnya. Hasil dari tindakan kemudian dikirim kembali ke memori ataupun ke perangkat keluaran. Proses ini akan berulang-ulang dengan kontrol unit mengambil sebuah instruksi dari memori dan mengulangi siklus tersebut. Core pada CPU, yaitu untuk meningkatkan kinerja pemrosesan pada sebuah komputer. CPU dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus yang membuat komputer lebih responsif dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Forwarding pada CPU, yaitu istilah teknologi informasi yang mengacu kepada cara untuk membuat suatu perangkat untuk berjalan di kecepatan yang lebih tinggi daripada ketentuan pembuatan perangkat tersebut. Tindakan meningkatkan kecepatan clock pada CPU melebihi kecepatan standar pabriknya. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kinerja dari CPU, sehingga dapat memproses tugas dengan lebih cepat dan efisien. Overheating pada CPU, yaitu kondisi di mana suhu CPU naik melebihi batas normal dan aman, biasanya di atas 70-80 derajat. Tanda CPU mengalami overheating, yaitu sistem sering mengalami blue screen ataupun mati tiba-tiba, kipas ataupun pendingin CPU-nya itu berputar dengan kecepatan tinggi ataupun berisik. Untuk mencegah overheating, yaitu pastikan sistem pendingin CPU berfungsi dengan baik dan bersih dari debu. Atur kecepatan kipas CPU agar dapat mengimbangi suhu CPU. Jenis songket pada CPU. Yang pertama LGA, Line Grain Array, yaitu jenis songket yang umum digunakan untuk CPU Intel. Yang kedua VGA, Fine Grain Array, yaitu jenis songket yang digunakan untuk CPU AMD. Dan yang ketiga TR4, yaitu digunakan untuk CPU, Traveler, dan AMD, yang dirancang untuk tugas pemrosesan barat seperti reading, gaming, dan processor video. Dan yang terakhir AM4, yaitu digunakan untuk CPU AMD, Ryzen termasuk Ryzen 3, 5, 7, dan 9. Ini adalah beberapa gambar contoh dari jenis songket pada CPU. Jumlah core pada CPU. Jumlah core pada CPU itu tergantung pada sertifikasi dari prosesor itu sendiri. Contohnya dual core atau 2 core, queen core ataupun 4 core, hexacore ataupun 6 core, octa-core ataupun 8 core, hingga deca-core ataupun 10 core, dan di atasnya jumlah core yang tergantung pada tujuan penggunaannya. Terminal Design Power ataupun TDP pada CPU, yaitu ukuran daya yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh CPU saat bekerja pada level tertentu. Biasanya diukur dalam watt.
Bagian-bagian dari CPU. Yang pertama yaitu power supply, yaitu sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai perangkat komputer. Kedua yaitu motherboard, yaitu papan utama ataupun papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Dan yang selanjutnya yaitu prosesor, sering disebut dengan otak ataupun pusat pengendali komputer yang didukung oleh komputer lainnya. Disk, media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Card, yaitu komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer. CD-ROM, yaitu sebuah jaringan komputer dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Kabel HDD, yaitu menghubungkan komponen komputer dengan komponen yang lainnya. LAN card, yaitu penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama memiliki LAN ini sangat memungkinkan untuk dapat terhubung dengan internet. Kabel UTP, yaitu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya sama seperti LAN card. Yang terakhir yaitu RAM, Random Access Memory, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mengelola data ataupun instruksi yang ada. Kenapa ya CPU itu dipasang di komputer? Oke, saya akan menjelaskannya. CPU dipasang di komputer itu karena CPU berperan sebagai otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dari berbagai aplikasi dan program yang dijalankan pada komputer. CPU akan memproses perhitungan matematika dan operasi logis serta mengkoordinasikan semua operasi di dalam komputer agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya CPU, komputer tidak dapat melakukan tugas apapun karena tidak ada yang akan mengontrol operasinya. Oleh karena itu, CPU adalah salah satu komponen paling penting pada sebuah sistem komputer. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.